Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Buddha Kati Channel. Kesempatan ini kita akan membahas korelasi ibadah dengan akhlak. Jadi ada dua variabel kajian kita hari ini. Yang pertama, ibadah, dan yang kedua akhlak. Apa yang dikatakan dengan ibadah? Al-ibadah wa ta'ah. Yang dikatakan dengan ibadah itu adalah taat atau tunduk, patuh. Patuh akan semua perintah Allah dan meninggalkan semua larangan. Ini secara lugatan atau secara bahasa. Sedangkan secara istilah yang dikatakan dengan ibadah itu adalah ismun. Jadi yang dikatakan dengan ibadah itu adalah ismun jami'un likulli ma yuhibbullahu wa yardahu qaulan kana aw fi'lan jaliyan kana aw khafiyan. Yang dikatakan dengan ibadah itu adalah nama untuk sekalian, nama untuk sesuatu apa saja yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah itu berbentuk kaulan, perkataan, au fi'lan atau perbuatan, jaliyan kana secara terang-terangankah itu, au khafiyan atau secara tersembunyi. Ini adalah definisi dari ibadah. Nah, ibadah ini bisa kita kategorikan kepada dua, bisa kita kelompokkan kepada dua. Yang pertama, al-mahdah. Yang kedua, gairul mahdah. Yang dikatakan dengan ibadah mahdah adalah ibadah yang berhubungan langsung dengan vertikalitas seorang hamba dengan Khaliqnya atau Allah Subhanahu wa taala, berhubungan dengan vertikalitas Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan yang gairul mahdah adalah ibadah yang berhubungan dengan makhluk. Jadi tidak hanya manusia, ini makhluk. Apa yang dikatakan dengan makhluk? Ma siwallah, segala sesuatu selain daripada Allah ini adalah makhluk. Jadi apapun bentuk perkataan, perbuatan, apakah itu secara terang-terangan maupun secara tersembunyi, yang jelas kata kuncinya Allah redha. Allah cinta dan redha akan perbuatan dan perkataan tersebut, itu adalah ibadah. Jadi tidak ada sesuatu pun di atas dunia ini yang tidak bisa kita jadikan sebagai sarana ibadah. Semua sarana ibadah. Kenapa? Karena eksistensi keberadaan kita di atas dunia ini adalah untuk beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'buduni, kata Allah. Tidak kujadikan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah. Jadi eksistensi manusia hidup di atas dunia ini adalah untuk beribadah kepada Allah. Ini pengertian ibadah. Kemudian yang kedua, yaitu al-akhlak. Apa yang dikatakan dengan akhlak?
Akhlak itu adalah persoalan hati, sikap yang tertanam, yang terhujam di dalam diri, yang lahir, yang muncul tiba-tiba saja tanpa melalui proses berpikir dan pertimbangan. Nah, apa keterkaitan ibadah dengan al-akhlak? Banyak sekali kita mendapatkan pertanyaan dari kaum muslimin. Pak, saya rajin melaksanakan sholat, tetapi kenapa gunjing tetap jalan juga? Saya rajin bersedekah, tetapi mengurangi timbangan jalan juga. Nah, barangkali persoalan ini bermasalah pada tataran akhlak. Ingat, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Bahwa sesungguhnya sholat itu mampu mencegah seseorang dari perbuatan keji dan perbuatan munkar. Nah, kalau kita temukan fakta di lapangan, sholat yang dilakukan oleh seseorang tidak mampu menjaga dirinya dari perbuatan keji dan perbuatan munkar, di mana kira-kira errornya? Errornya berada pada tataran ini. Jadi dalam sholat yang kita laksanakan, yang dilaksanakan oleh seorang hamba, bisa kita kategorikan kepada dua. Yang pertama, fi'lun. Yang kedua, al-akhlak. Bahwa sholat hanya sebatas perbuatan biasa saja. Dan yang kedua, sholat dalam konteks akhlak. Apa penjelasan? Sholat yang dilakukan oleh seseorang, manakala dia masih pada tataran perbuatan biasa, maka ini baru sholat melepaskan hutang dan tanggung jawabnya. Tetapi ketika sholat sudah dilakukan oleh seseorang, sudah dinaikkan derajatnya kepada sholat akhlak atau sholat yang akhlakiyah, maka sholat inilah yang mampu mencegah seseorang dari perbuatan keji dan perbuatan munkar. Nah, apa indikatornya sholat itu sudah terkonversi menjadi sebuah perbuatan akhlak? Pertama, bahwa sholat itu dilaksanakan semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat, wa yardhahu, dan diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Motif dari sholat itu nyantol langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa sholat yang dilakukan bukan karena si dia, bukan karena mertua, bukan karena sesuatu dan lain hal, tetapi semata-mata dikerjakan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi luruskan niat. Yang kedua, ibadah yang dilaksanakan tersebut sesuai dengan ketentuan yang sudah diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW, atau dalam istilah agama ittiba. Al aslu fil ibadah at-tahrim. Asal dalam ibadah itu adalah haram, tidak boleh dibuat-buat. Ibadah itu harus ada muttasilahnya dengan apa yang dikerjakan oleh baginda Rasulullah SAW, meskipun itu hanya secara tersirat. Jadi sederhana saja konsep kita, bagaimana korelasi antara ibadah dengan akhlak. Ibadah tanpa akhlak ini bisa dikategorikan sebagai sebuah perbuatan yang sia-sia. Akhlak tanpa ibadah juga tidak akan pernah dianggap sebagai sebuah perbuatan, karena yang akhlak itu sendiri adalah perbuatan. Jadi ibadah tanpa akhlak adalah perbuatan yang sia-sia. Akhlak tanpa ibadah juga adalah perbuatan yang tidak ada nilainya, tidak ada perbuatan, hanya normatif saja, koar-koar saja. Jadi sederhana saja. Jadi mulai hari ini
Mari kita tanamkan di dalam diri kita untuk sama-sama belajar, untuk sama-sama memperdalam, untuk sama-sama meluruskan niat kita, agar ibadah yang kita laksanakan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sebuah ibadah yang mempunyai manifestasi di dalam diri. Salat yang kita laksanakan mampu mencegah diri kita dari perbuatan keji dan mungkar hendaknya ke depan dengan merubah pola ini. Ini yang kita sampaikan di dalam kesempatan ini. Tunggu video-video berikutnya, kita akan mengulas keagamaan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan hajat kehidupan kita bersama. Terima kasih atas perhatian semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.